Warta Ekonomi, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting SMRC. Saiful Mujani mencuri perhatian publik terkait cuitannya di Twitter ya. Saiful membuat cuitan soal sosok gubernur, soal .2 gubernur yang bersedia makan babi asal jadi presiden, ditambah narasi mengenai inklusif keagamaan. Ini Saiful Mujani Twitternya. Teman yang komunitasnya sering jadi sasaran intoleransi bilang titik 2 tanda petik gubernur itu sekarang inklusif terhadap berbagai kelompok agama. Saya bilang kalau nggak ngerti bodoh aja. Orang itu jangankan nyabanin gereja, disuruh makan babi pun akan dia makan kalau bisa jamin dia jadi presiden. 29 Juni ya, jam 7.57 AM pagi maksudnya. Meski tak menyebut satu pun nama dalam cuitan yang menghebohkan tersebut, banyak pihak yang menduga itu mengarah pada sosok DKI Jakarta Anies Baswedan. Ini tulisan Saiful siapa? Mujani ya. Saiful siapa nih? Saya pernah satu ini dulu, mungkin masih ingat nggak dia, Saiful Mujani di Lebak Bulus, naik angkot bareng dulu, nggak tahu dari mana itu. Metro Mini itu yang hijau itu loh, yang dari mana itu dulu ya? Oh, dari daerah Warung Buncit itu. Iya, di belakang naik, ya belum semewah sekarang dia dulu masih kere. Saiful Mujani waktu masih kuliah, belum doktor, masih kere. Paling masih makan nasi bungkus, nasi warteg. Saiful Mujani, kita bicara sedikit tentang Yusril Iza Mahendra waktu itu. Oh, dia terkenal ini apa? Kalau diskusi suka bikin makalahnya tebal-tebal, kira-kira begitu ya. Kelompok diskusinya kalau nggak salah Flamboyan Circle. Dulu ada pohon flamboyan di dekat Fakultas Usuluddin. Kan dia Fakultas Usuluddin tuh. Kalau nggak salah fakultasnya kelompoknya Flamboyan Circle ya. Kalau saya kelompok diskusi saya bukan ikut sana, tapi saya punya kelompok diskusi sendiri sama ini Ismet Aminullah, terus mengganti nama Ismet Hasan Putro. Kelompok diskusi petak 10, jadi ada rumah kontrakan, ada petak sampai 10 pintu, disebut petak 10. Nah, saya ada di kontrakannya, suka diskusi di kontrakannya Ismet Hasan Putro. Itulah yang terkenal pernah jadi direktur apa itu Raja RNI itu loh, yang jago diskusi itu Ismet. Dia Fakultas Usuluddin juga, sama dengan Saiful Mujani itu, Ismet sama Saiful Mujani, tapi Ismet sama Saiful Mujani beda kelompok diskusi. Kalau nggak salah Saiful Mujani itu diskusinya namanya Flamboyan Circle ya, duduk melingkar di bawah pohon flamboyan kalau nggak salah ya. Kalau saya di dalam rumah kontrakan di ruang depan, itunya sampai semeter itu, clipping-clipping yang suka dikumpulin Ismet Hasan Putro itu. Ya saya ikut-ikut dikit lah, ikut kopong apa. Meskipun tidak menyebut satu pun nama dalam cuitan yang menghebohkan tersebut, banyak pihak yang menduga itu mengarah pada sosok Gubernur DKI Anies Baswedan. Heboh cuitan Saiful Mujani yang diduga mengarah ke Anies Baswedan ini ikut dikomentari oleh pengamat politik Rocky Gerung. Nah, Rocky Gerung saya nggak kenal. Dia orang hebat. Orang di luar Ciputat. Orang di Ciputat itu kan atasnya Nurholis Majid, terus nanti ada Sumardi Azra, ada ada Fahri Ali, ada siapa lagi ya? Ada Sudirman Teba, ada Komarudin Hidayat, ada yang udah meninggal itu siapa itu sih? Yang dari London itu. Itu yang apa? Ciputat, kelompok Ciputat itu dulu terkenal begitu. Karena punya apa
majalah, bukan punya majalah, bekerja di majalah Panji Masyarakat itu. Termasuk Zumardi Azra yang kemudian jadi guru saya, guru nulis maksudnya, dan dosen juga. Lewat video di kanal YouTube miliknya Rocky Gerung Official yang juga bersama Hersubono Arif dari Forum News Network FNN, Rocky menyinggung soal hubungan latar belakang pendidikan di masa lalu terkait pihak-pihak yang diduga sedang memanas. Saya kenal baik Saiful Mujani, Anies saya kenal, bahkan geng itu yang biasa disebut Ohio Boys saya kenal. Dulu awal-awal 90-an saya pernah seminar bersama mereka di Columbus, Ohio, Amerika, dan saya tahu persahabatan itu awalnya dalam upaya untuk membangun demokrasi di Indonesia. Jelas Rocky melalui kanal YouTube miliknya. Dikutip Jumat 7 Januari, kok 7 Januari? 7 Juli, 1 Juli, gitu. 1 Juli, kok 7/1, 1 Juli 2022. Hanya saja menurut Rocky ketika pulang ke Indonesia, ya, setiap orang masuk dalam blocking. Apa maksudnya dalam blocking? Rocky juga tidak tahu pasti mengapa perpecahan dalam tanda petik itu bisa terjadi, yang kemudian menurut dia karena ada alasan pribadi ataupun masalah bisnis, sehingga membuat pilihan masing-masing sesuai posisi mereka saat ini. Lain posisi, lain artikulasi ya. Narasi-narasi yang dikembangkan Anies Baswedan itu jauh lebih hidup, jauh lebih bermutu daripada narasi-narasi yang dikembangkan oleh Saiful Mujani pada setidaknya pada ruang publik ya. Anies kemudian kan bicara tentang public policy pada tingkat tataran politik praktis dalam jabatannya sebagai gubernur dan lain-lain misalnya. Dan dia juga, Anies kan salah satu yang membentuk Nasional Demokrat ya, yang waktu itu belum partai, menjadi partai namanya Nasdem, tapi waktu menjadi ormas salah satu pendirinya adalah Nasional Demokrat di Jogja adalah Anies Baswedan ya. Kemudian Nasdem, Nasional Demokrat yang ormas itu mengubah diri menjadi partai politik yang kemudian disingkat Nasdem, bukan Nasional Demokrat tapi Nasdem. Sementara Saiful Mujani kan masuk dalam geng itu ya, itu loh, geng apa sih? Gengnya orang-orang yang bergerak di survei itu, LSI dan lain-lain. Ya mungkin teman-temannya termasuk si orang Betawi itu, Denny JA itu loh. JA itu kalau nggak salah singkatannya, J-nya Jeliteng, A-nya Ali. Apa kalau nggak salah itu ya. Saya pernah ke rumahnya itu di daerah Cawang itu rumahnya. Denny JA. Waktu saya wawancara, dibilang dia baru belajar bahasa Inggris, mau pergi ke Amerika dia. Mau belajar bahasa Inggris, dengerin kata maknya katanya lagi denger lagi belajar bahasa Inggris katanya. Ya mungkin memperbaiki nilai TOEFL-nya kali saya nggak tahu. Ya wawancara sedikit di depan rumahnya dulu waktu saya jadi OB 14 semester di UIN. Rocky juga tidak tahu mengapa perpecahan itu bisa terjadi, kemungkinan menurut dia karena alasan pribadi ataupun masalah bisnis sehingga membuat pilihan masing-masing sesuai posisi mereka saat ini. Entah kenapa, mungkin ada soal pribadi atau pilihan bisnis, dan tim ini sebetulnya berantakan, tapi nggak ada soal itu pilihan masing-masing. Melanjutkan analisisnya, Rocky menyinggung soal lawan politik Anies yang perlahan justru membelot mendukung Anies sendiri. Yang belum lama terjadi adalah Suni Tanuwijaya, ex tangan kanan Ahok dan juga pentolan PSI. Ini menarik ini menarik ini analisisnya Rocky Gerung ini. Menurut Rocky, kemungkinan para lawan Anies termasuk lembaga survei perlahan akan menaungi Anies, sehingga bagi beberapa pihak termasuk lembaga survei lain akan terganggu bisnisnya. Jadi Saiful Mujani research ini
itu ini ya katanya ya orang kaya sekarang. Nggak kayak dulu zaman mahasiswa, kaya raya. Ada sejumlah ininya, wah saya nggak usah cerita deh di sini, nggak enak nanti. Kesimpulan orang, Anies berarti sudah diasuh oleh Polster, apa ini, lembaga survei lain semacam CSIS ya, yang secara ideologis harusnya berseberangan dengan Anies yang dianggap 212, sementara CSIS dengan Katolik, Cina, dan konglomerat, tambah Rocky. CSIS ini think tank atau apa, think tank berpikirnya orang-orang yang dulu mendukung Orde Baru ya. Nanti kajiannya berikutnya, tapi kata Rocky Gerung dia mencoba menyimpulkan ya, Anies itu sekarang merapat atau diasuh oleh CSIS ya, yang seharusnya dia itu nggak secara ideologis berlawanan, kan dia itu dibela sama Habib Rizik yang kira-kira secara ideologis adalah ideologinya adalah 212. Atas dasar itu menurut Rocky ada lembaga survei yang merasa bisnisnya terganggu. Jadi mungkin karena itu ada bisnis yang juga terganggu di antara lembaga survei, tapi kemudian bisnis itu dikaitkan dengan kejengkelan. Ya sangat mungkin ada yang dibatalkan lembaga surveinya, tambah Rocky. Semua skema itu menurut Rocky mengubah variabel bisnis dan peta politik. Nah itu yang memicu kejengkelan. Peta bisnis politik berubah kan? Peta bisnis politik berubah kan? Berarti juga dana-dana pesanan oligarki berubah tuh, surveyor. Jadi yang saya tangkap ya, karena surveyor itu mencoba mendekati Anies yang tidak terbendung jadi presiden, mereka kemudian mengganggu ya lembaga-lembaga survei yang selama ini dominan ya. Kepentingan mereka yang terganggu, kepentingan bisnis si surveyor yang ada dana itu. Nah, dana yang merasa terganggu itu, surveyor yang terganggu tadi itu dananya kira-kira saya tangkap dari omongan Rocky, dia dari dananya selama ini dari oligarki yang sekarang dana itu dialihkan ya kepada lembaga survei CSIS yang merupakan saingannya gitu ya. Sehingga muncul cuitan tadi kira-kira gitu. Ya bener ya, saya nggak tahu. Dah dulu lah. Saya mau sholat asar dulu ya. Terima kasih, semoga mencerahkan dan membuka peta politik yang baru, terutama peta bisnis lembaga survei yang muncul dari cuitan Saiful Mujani Sayudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di lokasi Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Wajolali yang berlokasi di Kampung Tajur RT 06 RW 04 Desa Pamogarsari. Inilah bagian depan ya Masjid 6 Syuhada yang rencananya 2 lantai. Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Wajolali yang peci merah Bapak Hasan 57 tahun dan yang kaos biru adalah Erik 40 tahun. Hari ini Sabtu 26 Juni ya, 25 Juni 2022. Hari kerja mencapai 140
2 hari sejak 2 Agustus, Senin 2 Agustus 2021. Di atas tanah wakaf Bapak Haji Parama Arta Bogor, tanah wakaf seluas 120 meter. Kemudian kita bikin rencananya 6 kali 10 dan lantai 2 6 kali 13. Ini ada jalan 3,5 meter kali 6 untuk pemilik tanah, 3 bidang tanah yang tidak punya jalan akses kita buka sehingga mereka tidak tertutup ya. Ini sumur wakaf air ke 100, ke 20 wakaf air. Mari kita bangun masjid sebagaimana Rasulullah bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Ini sisi kiri dari masjid menghadap kiblat, sisi luar.